Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 03240136 dari kelas F Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari konsep dasar IPA SD, yaitu menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah itu adalah suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusikan berbagai zat di dalam tubuh. Nah, sistem peredaran darah ini biasa juga disebut dengan sistem sirkulasi atau kardiovaskular, yang dimana kardio itu adalah jantung dan vaskular itu adalah darah. Nah, fungsinya yaitu untuk mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi di saluran pencernaan menuju sel-sel di tubuh, dan kemudian mengambil sisa metabolisme ke dalam sistem ekskresi. Nah, pada gambar di sini bisa dilihat ini adalah contoh kecil dari sistem peredaran darah pada manusia, di mana itu terdiri dari 3 bagian penting, yaitu ada jantung, arteri, dan juga vena. Nah, pertama di sini ada gambar jantung. Nah, jantung itu merupakan organ vital dalam sistem peredaran darah manusia, di mana dia ini bertugas untuk mengalirkan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di dalam menjalankan tugasnya, jantung ini bekerja sama dengan pembuluh darah, yaitu vena dan juga arteri tadi, di mana arteri ini adalah pembuluh nadi dan vena ini adalah pembuluh balik, dan juga ada namanya pembuluh kapiler. Nah, untuk tugasnya sendiri, arteri ini bertugas untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena ini tugasnya itu membawa darah yang miskin akan oksigen dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan ada juga namanya itu kapiler pada gambar di bawah ini, yaitu bertugas untuk menghubungkan antara arteri terkecil dan juga vena terkecil. Nah, kembali lagi ke jantung. Pasti kita semua sudah pernah mendengar jantung ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pada setiap bagiannya itu terdiri dari 2 bagian juga, yaitu ada namanya serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Nah, kalau di sini itu namanya untuk serambi itu namanya atrium, dan untuk bilik itu namanya ventrikel. Dimana kalau atrium ini bertugas untuk atrium kanan bertugas untuk menerima darah yang miskin akan oksigen dari seluruh tubuh, kemudian dari atrium kanan dibawa masuk ke dalam ventrikel kanan, dan dari ventrikel kanan darah ini akan dipompa untuk masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan untuk atrium kiri atau serambi kiri ini tugasnya untuk menerima darah dari paru-paru yang sudah kaya akan oksigen, lalu dari atrium kiri dibawa masuk ke dalam ventrikel kanan, dari ventrikel kiri, dan dari ventrikel kiri ini dipompa untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kembali ke dalam sistem peredaran darah, berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, kalau untuk sistem peredaran darah kecil itu urutannya seperti yang saya jelaskan tadi di panggilan jantung itu, pada gambar di sini urutannya untuk sistem peredaran darah kecil itu dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan kalau untuk sistem peredaran darah besar urutannya itu dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih jelasnya urutannya itu setelah darah tadi di dalam paru-paru ditukar menjadi darah yang kaya akan oksigen, kemudian darah itu dibawa
darah yang miskin akan oksigen. Lalu kemudian melewati yang namanya vena. Setelah melewati arteri tadi kemudian melewati lagi vena. Nah, untuk sistem tubuh bagian bawah ini darah yang miskin akan karbon dioksida akan melewati yang namanya vena cava inferior, dan untuk sistem tubuh bagian bawah itu melewati yang namanya vena cava superior. Bawah tadi adalah vena cava inferior, dan untuk tubuh bagian atas namanya vena cava superior. Dan kemudian darah itu akan menjadi satu dan masuk lagi ke dalam jantung sebelah kiri, yaitu diterima oleh atrium kanan tadi, lalu atrium kanan masuk ke dalam ventrikel kanan, dan dari ventrikel kanan melewati arteri pulmonalis, yaitu membawa darah yang miskin akan oksigen masuk ke dalam paru-paru untuk diubah menjadi darah yang kaya akan oksigen. Dan kejadian itu terjadi pada saat kita bernafas. Dan kemudian dari paru-paru masuk lagi ke dalam jantung sebelah kiri,